kita perhatikan bagaimana kehidupan Saulus sebelum dia diubahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, di situ kita melihat bagaimana Saulus ini berkobar-kobar hatinya datang ke kota Damsyik untuk membunuh ataupun untuk menganiaya orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Namun setelah Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, pada saat dia menuju ke kota Damsyik, nah hal itu membuat Saulus bertobat. Hal itu membuat Saulus berubah dari yang tadinya berkobar-kobar datang menganiaya orang Kristen. Dia diubah oleh Tuhan sehingga bukan dia datang untuk menganiaya lagi, tetapi dia datang untuk memberitakan Injil. Dia datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya prioritas hidup Paulus sekarang bukan pergi untuk menganiaya, tetapi pergi untuk memberitakan Injil, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang harus disembah. Itu di ayat yang ke-20 dan 22. Ayat yang ke-20 dikatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi ini yang terjadi. Dia menyampaikan bahwa Yesus itu anak Allah. Dan ayat yang ke-22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi ini ya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Saulus. Yang tadinya dia membenci orang Kristen, yang tadinya dia menganiaya pengikut Tuhan. Tetapi setelah dia diubah oleh Tuhan, setelah dia ditangkap oleh Tuhan, maka yang dia lakukan sekarang adalah memberitakan Injil, ya, bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, walaupun demikian, ya, kehidupan Saulus ini tetap penuh dengan tantangan. Tetap ada pergumulan, tetap ada masalah yang ia hadapi. Walaupun dia melayani Tuhan dengan luar biasa, walaupun dia sudah diubah oleh Tuhan, tetap saja ada masalah yang dia alami, di mana orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik itu meragukan pelayanan Paulus. Bukan hanya orang-orang Yahudi yang ada di sana, para murid juga meragukan, dan orang-orang yang ada saat itu meragukan. Kenapa? Karena mereka tahu latar belakang dari Saulus ini. Dia bukan orang baik. Mereka masih mengingat masa lalunya. Mereka masih mengingat sebelum ia bertobat. Apakah orang ini betul-betul sudah berubah? Apakah orang ini betul-betul sudah bertobat? Itu yang membuat mereka ragu. Karena dia ini adalah penganiaya jemaat. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka tidak yakin akan perubahan yang dialami oleh Saulus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal itu membuat orang-orang Yahudi yang ada di kota Damsyik itu meragukan pertobatan Saulus. Atau mereka meragukan perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi bagi para pemimpin Yahudi yang ada di Damsyik itu, perubahan hidup Saulus ini sangat berbahaya. Karena ia berbalik menyerang mereka. Nah, itu yang ada di dalam pikiran mereka, bahaya nanti Saulus ini. Dia bisa serang kita, dia bisa membunuh kita. Dan itulah yang ada di dalam pikiran para pemimpin Yahudi yang ada
di kota Damsyik, sehingga mereka menyiapkan strategi, sehingga mereka mencari cara bagaimana mereka bisa membunuh Saulus. Di ayat yang ke-23 dikatakan, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Saudara, luar biasa, ia sudah berubah. Saulus sudah bertobat, tetapi mereka mencari cara untuk membunuh dia. Selain itu, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani juga yang tinggal di Yerusalem, mereka juga berusaha membunuh Saulus di ayat yang ke-29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Jadi selain para pemimpin Yahudi, orang Yahudi yang berbahasa Yunani juga mau membunuh dia. Selain itu, murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem pun takut kepada Saulus, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus ini adalah seorang murid. Itu di ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 dikatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid. Ya, dia mau bersama dengan murid-murid. Tetapi semua takut kepada Saulus karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia seorang murid. Saudara, ini sungguh luar biasa. Tentu hal ini menyakitkan. Kalau kita mau bergabung dengan sesama kita, terus kita dijauhi, kita tidak dipercaya, kita tidak dianggap karena masa lalunya kita, tentu kita akan kecewa dengan penolakan-penolakan yang dialami. Nah, yang menarik di sini adalah dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan yang dialami ataupun dihadapi Saulus, selalu ada jalan keluar. Pertolongan Tuhan selalu nyata kepada Saulus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Saulus, sehingga Tuhan meluputkan Saulus dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan termasuk para murid. Dengan cara bagaimana? Di ayat yang ke-25. Sungguh pun demikian, suatu malam murid-murid mengambilnya ataupun mengambil Saulus dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, sehingga dia bebas dari pembunuhan yang direncanakan kepadanya. Nah, saudara, ini sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan itu nyata bagi Saulus. Walaupun manusia mereka-reka yang tidak baik kepadanya, walaupun manusia merencanakan untuk membunuh dia, untuk menghabisi Saulus, tetapi Tuhan berkata belum waktunya. Tuhan masih mau memakai Saulus ini menjadi alat di dalam tangannya. Tuhan melepaskan Saulus dari niat-niat jahat orang yang mau membunuhnya. Saudara, ini sungguh luar biasa yang terjadi sama Saulus. Nah, walaupun demikian bersyukur, ia masih disambut oleh seorang saudara. Ya, walaupun dia banyak ditolak oleh orang, tetapi ada seorang kawan, ada seorang saudara yang ada di Yerusalem menyambut Saulus. Siapakah dia? Yaitu Barnabas di ayat yang ke-27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, di sini kita melihat Barnabas ini tidak segan-segan membela Saulus di depan jemaat, membela Saulus di depan para pemimpin saat itu.
ya, para rasul saat itu, dia membela Saulus. Dia mengatakan dia benar-benar sudah berubah. Dia dijamah oleh Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepadanya. Sehingga di ayat yang ke-30 dia diterima dengan baik. Mereka terbuka menerima Saulus oleh karena Barnabas ini. Di ayat yang ke-30 dikatakan, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Wow, luar biasa. Ya, dia ditolong oleh Barnabas dan melalui saudara-saudaranya seiman, jemaat yang ada, mereka menolong, membantu dia dari Kaisaria sampai ke Tarsus. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di Yerusalem pun Saulus menemukan suatu komunitas yang bisa membuat dia bertumbuh di dalam imannya. Di Yerusalem juga ia menemukan komunitas yang membawa dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, melalui semua peristiwa yang dialami oleh Saulus, Tuhan mau mempersiapkan Saulus untuk menerima panggilan Tuhan kepadanya untuk melayani dia. Nah, jadi di dalam proses pembentukan Saulus ini bukanlah hal yang mudah, tetapi disitulah Tuhan mempersiapkan dia. Sehingga di ayat yang ke-31 dikatakan, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Jumlah mereka semakin bertambah besar oleh pertolongan Tuhan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi kehidupan Saulus ini menjadi berkat. Jadi kalau kita hidup bersama-sama di dalam Tuhan, hidup damai satu dengan yang lainnya, kita percaya disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari kisah kehidupan ataupun pertobatan Saulus ini, pelajaran penting apa yang bisa kita dapatkan dari kisah pertobatan Saulus? Hal yang kita dapatkan adalah kita sebagai orang percaya yang ada saat ini di zaman sekarang ini, kita juga tidak luput yang namanya masalah. Kita juga tidak luput dari namanya pergumulan. Saya percaya kita semua punya pergumulan, mulai dari Januari sampai di penghujung tahun ini. Di sepanjang tahun 2023 ini, tentu ada suka duka yang kita alami. Tetapi percayalah, kita bisa ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan selalu menolong kita. Itulah yang dialami oleh Saulus. Tuhan mau menolong Saulus, ya, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika kita memutuskan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, tentu ada pergumulan, tentu ada masalah. Namun Tuhan pasti akan memberi kekuatan bagi kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tantangan apapun, Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, mari kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau tantangan. Saudara, di dalam pelayanan mari kita fokus kepada Tuhan. Jangan kepada besarnya masalah yang ada di depan kita. Saudara, jangan kita melihat masalah itu seperti batu besar di depan kita yang tidak mungkin kita lewati. Saudara, sebagai orang percaya, konsep kita tidak seperti itu. Apapun persoalan, apapun tantangan di depan kita, kita pasti bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Itulah iman kita. Adapun masalah yang kita hadapi, Tuhan mau membentuk kita.
Tuhan mau memproses kita supaya kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Seperti Tuhan memproses Saulus. Ya, adapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 2 yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Itu keyakinan kita. Walaupun kita jatuh bangun, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan kita jatuh tergeletak, jatuh tertimpa tangga. Tetapi Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang menolong kita. Pelajaran penting yang kita bisa dapatkan yang ketiga adalah kita perlu percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi tantangan. Sehingga kita bisa berkata seperti Saulus. Di dalam kesulitan yang Saulus hadapi, dia berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10, Saulus mengatakan, dalam segala hal kami tertindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Dalam keadaan apapun, ada Tuhan yang menolong kita.